Lo tau nggak kenapa bisnis kuliner lo nggak kelihatan di mata customer? Kenapa kompetitor lo yang rasanya biasa aja malah rame terus? Itu semua karena lo malas, lo nggak konsisten, dan juga lo nggak punya jejak digital. Buat lo yang hari ini masih suka nunda-nunda, hari ini gua hancurin semua excuse lo. Gua bakal kasih lo reality check yang sakit. Lo punya warung makan enak, cafe yang estetik, tapi kenapa usaha lo masih sepi? Di era digital ini, kalau lo nggak ada jejak, lo nggak eksis. Yang pertama, kalau lo nggak kelihatan, lo mati. Dengerin gue baik-baik. Di tahun 2025 ini, bisnis tanpa digital presence itu sama kayak ghost bisnis. Lo bisa masak seenak apapun itu, tempat lo bagus sekali, tapi kalau orang nggak bisa nemu lo di online, lo tamat. Gue banyak nemu bisnis owner yang arogan. Masakan gue enak, pasti laku nih. Bullshit. Gue kasih tahu lo ya, rasa yang enak itu standar, tapi yang bikin menang visibility. Coba lo pikir, customer lo scrolling sosial media, mau TikTok, Instagram tuh 3 jam sehari. Abis itu mereka lihat kompetitor lo posting tiap hari, sedangkan lo cuma posting seminggu sekali. Coba lo tebak, siapa yang mereka kunjungi, siapa yang mereka ingat? Yang pastinya bukan lo. Kedua, ketidakkonsistenan itu sama dengan kelemahan. Ini yang bikin gua marah. Lu nggak konsisten. Hari ini semangat posting 5 konten. Besoknya lo udah males, nggak posting sama sekali. Seminggu kemudian lo baru ingat, dan lo posting hal-hal random. Stoplah kebiasaan pecundang ini. Lu tahu nggak apa bedanya pemenang dan pecundang? Seorang pemenang, dia akan konsisten dengan apa yang dia kerjakan, walaupun itu hal nggak enak dia lakukan, tapi dia tetap lakukan. Tapi seorang pecundang, dia hanya melakukannya ketika dia mood. Bagi gua mood itu cuma untuk pecundang. Gua ada bantu orang buka usaha kecil di dalam gang. Setiap hari, dia posting di Instagram, mau di story, mau di feed. Abis itu di TikTok juga dia posting, dan itu dia lakukan secara konsisten, gak pernah putus. Hasil dari konsistensinya, dia yang awalnya cuma 100.000 per hari, dalam 6 bulan dia bisa mengubah itu menjadi 7 juta sehari. Itu yang gua sebut kekuatan konsisten. Ketiga, gak ada strategi sama dengan gak ada hasil. Lu posting random gak ada strategi. Posting makanan doang, posting tanpa caption, abis itu gak ada hashtag, itu gak ada tujuan. Dengerin, kalau bisa lu catat aja sekalian. Konten yang lu post harus ada tujuannya. Gua banyak banget lihat di TikTok, di Instagram, para pembisnis owner cuma foto, plus fotonya blur. Abis itu captionnya, enak nih, kan goblok. Konten lo itu menggambarkan reputasi lo. Jadi kalau lo posting sampah, bisnis lo juga dianggap sampah. Sekarang gua kasih tahu lu formula yang gua pakai untuk bantu scale bisnis kuliner temen gua. Nomor 1 tentu saja posting setiap hari. Jangan lo nego. Instagram minimal 1 feed, 2 story. TikTok minimal 1 video per hari. Facebook minimal 1 post per hari. Setiap hari. Gak ada alasan, gak ada bilang hari libur, gak ada bilang lo lagi capek. Kalau lo masih berpikiran untuk libur, coba lo bandingin diri lo sama kompetitor lo. Apakah pas weekend mereka ambil libur atau tetap posting? Gua rasa mereka tetap posting. Yang kedua, content pillars. 30% behind the scenes. Itu lo buat postingan tentang cara proses masak. Habis itu tim-timnya lo kerjanya kayak gimana, sama operasional sehari-hari. 30% produk showcase. Makanan, minuman, promo yang lagi lo buat. Selanjutnya 30% customer testimonials, review dari pelanggan, pengalaman mereka. Terus 10%-nya lagi personal branding. Itu owner story, filosofi dan visinya lo. Yang ketiga, engagement strategi. Lo harus balas semua komen dalam waktu 1 jam. Habis itu, lo harus like back story yang mention lo, komen di post customer yang nge-tag lo. Terus build relationship, bukan cuma broadcast. Yang keempat, yang terakhir, track and optimize. Lo harus analisa setiap minggu. Lihat konten performance lo. Contohnya kalau lo punya video atau postingan yang bagus, lo buat lagi, lo buat double. Sedangkan kalau misalkan ada sesuatu yang jelek, itu bisa lo buang, bisa lo nggak pakai lagi karena itu nggak efektif. Yang gua kasih ke lo itu bukan cuma teori doang, tapi sistem yang udah terbukti. Gua kasih blueprint ini gratis buat lo. Tapi gua yakin 90% orang yang nonton ini cuma bisa bilang, wah keren, abis itu udah, lo nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak heran kalau misalkan lo sampai sekarang masih stuck. Gua tantang lo sekarang. Mulai hari ini, mulai sekarang juga, lo harus konsisten posting 1 hari minimal 1 dalam 30 hari. Dan lo bakal lihat 30 hari ke depan lo bakal jadi apa. Buktiin kata-kata gua.